pagi untuk kita semua. Di sini saya atas nama Yosefina Huarkelau dengan NPM 33200040 semester 2B, Prodi Pendidikan Biologi, Fakultas Ilmu Pendidikan. Nah, di sini saya membuat video ini dengan tujuan untuk melengkapi mata kuliah saya, yaitu Zoologi Invertebrata. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi yang berkaitan dengan filum invertebrata, yaitu materinya itu saya pilih filum Annelida. Pertama-tama kita perlu mengenal apa itu Annelida. Nah, di sini saya akan jelaskan Annelida adalah cacing salamata yang berbentuk gelang yang memiliki tubuh memanjang, seperti gambar ya, memiliki tubuh memanjang, dan tubuhnya itu berbentuk simetri, bilateral, bersegmen, dan permukaannya dilapisi kutikular. Jadi bersegmen seperti ini, dia berkuas-kuas. Dan kita masuk selanjutnya, kita masuk pada habitat dari Annelida ini sendiri. Habitatnya itu pada umumnya itu hidup bebas, tetapi ada juga filum Annelida yang hidupnya itu parasit, menempel dan bergantung pada inangnya. Kebanyakan Annelida hidupnya itu di perairan laut dan air tawar dan sebagainya, itu di tanah dengan tempat yang lembab. Nah, Annelida itu berbentuk seperti cacing ya pada gambar di sini. Dan ciri-ciri Annelida di sini, pertama itu memiliki tubuh bersegmen atau berwas-was. Yang tadi saya jelaskan, tubuhnya itu bersegmen atau berwas-was. Dan dia mirip seperti cincin. Dan memiliki otak. Nah, otaknya di sini. Selanjutnya dua, yaitu dia bersifat tripoblastik, selomata simetri, bilateral, dan metameri. Yang ketiga, filum ini memiliki sistem pencernaan seperti mulut, kerongkongan, perut, otot, tembolok, dan anus. Jadi sistem pencernaannya itu secara lengkap itu dari mulut, kerongkongan, habis itu perut, habis itu usus, dan terakhir itu anus. Jadi dia secara lengkap. Dan kita lanjut ke keempat, itu tubuhnya itu dilapisi dengan kutikula tipis dan lembab. Terus kelima itu sistem respirasinya itu melalui permukaan kulit dan berlangsung difusi. Dan keenam itu sistem sarafnya itu berupa ganglion otak dan tali saraf yang tersusun dari tangga tali. Dan berikut sistem peredaran darahnya itu, Annelida itu tertutup dan tersusun dari pembuluh darah yang memiliki hemoglobin. Dan selanjutnya itu sistem ekskresi dari ciri-ciri Annelida itu berupa nefridia atau nefrotom. Dan selanjutnya itu sifat kelamin Annelida itu hermaprodit. Jadi reproduksinya itu secara generatif dengan cara konjugasi dan secara vegetatif, dengan fragmentasi atau generasi yang memiliki daya regenerasi yang tinggi. Dan selanjutnya di sini kita masuk pada struktur tubuh Annelida itu sendiri, di mana ada 3. Pertama itu bilateral, itu berbentuk simetri, organnya itu memiliki 2 sisi seperti ini, memiliki 2 sisi. Dan kedua itu tripoblastik, dan ketiga itu dia bersegmen tubular dan memanjang. Ya, tadi dia bersegmen dan memanjang. Dan selanjutnya di sini kita masuk pada sistem organ dari Annelida itu sendiri. Jadi sistem organ dari Annelida itu terdiri dari 5, di mana pertama itu sistem peredaran darah. Nah, sistem peredaran Annelida ini memiliki sistem peredaran darah yang tertutup, dan pada pembuluh darahnya itu mengandung hemoglobin.
sehingga darahnya itu berwarna merah karena dia mengandung hemoglobin. Yang kedua itu sistem pernapasan, di mana sistem pernapasannya itu berlangsung di seluruh kulit permukaan tubuhnya. Tetapi ada sumber yang mengatakan bahwa ada juga spesies yang melalui insang. Dan yang ketiga di sini sistem pencernaan, di mana sistem pencernaan Annelida itu secara lengkap yang tadi kita sudah jelaskan dari dia punya ciri-ciri Annelida bahwa dia itu sistem pencernaan itu secara lengkap itu dari mulut, habis itu faring, esofagus, usus, dan terakhir anus. Dan selanjutnya itu sistem reproduksi, di mana Annelida itu memiliki perkembangbiakannya itu secara seksual. Dan yang terakhir di sini yang kelima, sistem ekskresi, di mana Annelida itu memiliki organ ekskresi itu berupa nefridia atau organ ekskresi yang merupakan saluran, yang nefridia itu artinya saluran. Dan nefrosom yang artinya itu berbentuk corong berselia dalam tubuh. Dan yang terakhir itu nefrotor atau organ ekskresinya itu masing-masing. Dan selanjutnya di sini kita masuk pada klasifikasi dari Annelida itu sendiri, itu memiliki 3 peranan, yaitu 3 kelas, yaitu kelas pertama itu kelas Oligochaeta, di mana kelas ini merupakan cacing bersegmen yang memiliki sedikit setai atau oli atau sedikit, di mana anggotanya itu yang paling dikenal adalah cacing tanah, yaitu Lumberchus, Temprestis, dan Perastimas. Yang kedua di sini kelas Polychaeta, di mana nama kelasnya itu Polychaeta ini berasal dari kata poly, artinya itu banyak, dan chaeta itu adalah rambut atau seta. Jadi Polychaeta ini berarti cacing yang memiliki banyak rambut. Habitat cacing ini pada umumnya ada di laut, dan cacing ini memiliki panjang tubuh sekitar 5-10 cm. Jadi dia punya panjangnya itu dari 5-10 cm. Dengan garis tengahnya itu sampai 10 mm. Dan yang ketiga, kelas yang ketiga itu kelas Hirudinea, di mana nama kelas Hirudinea ini berasal dari kata yang berarti lintah. Hewan ini di air tawar, laut, dan darat. Dan tubuh lintah ini berbentuk pipi dorsal, ventral, dan permukaannya itu tertutup oleh kutikula yang disekresikan oleh epidermis. Nah, lintah tidak memiliki seta dan parapodia. Nah, selanjutnya di sini yang terakhir adalah kita lihat peranan dari Annelida itu sendiri, di mana peranannya itu ada 2, yaitu peranannya itu pertama menguntungkan dan juga merugikan. Jadi peranan Annelida yang menguntungkan itu pertama itu makanan manusia, di mana karena cacing ini memiliki sumber protein yang berpotensi dimasukkan sebagai bahan makanan manusia, seperti halnya daging sapi dan ayam. Yang kedua, bahan baku ternak, di mana memiliki kandungan protein, lemak, dan mineral yang tinggi, sehingga cacing tanah dimanfaatkan sebagai makanan ternak, misalnya unggas, udang, dan kodok dan ikan. Dan yang ketiga, bahan baku obat, di mana cacing tanah ini dipercaya dapat meredakan demam dan munculnya tekanan darah, menyembuhkan bronkitis, reumatik, sendi, sakit gigi, dan tipus. Dan
Yang keempat itu untuk transfusi darah, di mana ada hirodin bermanfaat untuk menyimpan darah untuk keperluan transfusi darah tersebut. Dan peranan yang kedua itu merugikan, di mana ada dua juga itu yang merugikan itu. Pertama, dampak menimbulkan penyakit cacing pita, terus cacing darah, cacing hati, cacing perut, cacing kurmi, cacing kremi, cacing tambang, dan terakhir itu cacing filaria. Yang kedua, peranan anelia yang merugikan yang kedua di sini itu dapat menyebabkan anemia seperti cacing darah, cacing tambang, pacel, dan lintah. Materi yang saya jelaskan dari film Annelida di sini semoga bermanfaat untuk bagi kita semua. Terima kasih.